Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini tanggal 1 Juni 2021, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal, yang mana hal ini adalah dalam rangka an-nasihah, saling nasihat menasihati sesama kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Jadi Islam isinya semuanya nasihat. Orang yang ingin baik keislamannya, maka dia senang memberikan nasihat dan senang menerima nasihat. Maka para jemaah sekalian, terkhusus kepada guru-guru saya, teman-teman saya, para da'i salafi, para ustadz salafi, terkhusus juga untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, orang-orang salafi yang berusaha mengikuti jalan beragama salafus soleh. Para jemaah sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk masukan atau juga bisa dikatakan sebagai bentuk nasihat, karena kita semua sangat membutuhkan nasihat, yaitu apa yang selama ini saya perhatikan, kita sering dalam penyampaian, ya, dalam dakwah kita, dalam penyampaian, ketika menilai berbagai amalan-amalan, khususnya amalan yang banyak dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, khususnya di Indonesia, seakan-akan kita para salafi kurang memahami, seakan-akan kita kurang mengetahui apa sebenarnya masalah yang dikategorikan sebagai masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Ya, seakan-akan kita kurang memahami itu, sehingga sering kita menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa berbagai amalan-amalan umat Islam di Indonesia ini sebagai amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang sesat. Padahal para jemaah, kalau kita pelajari lebih dalam, kita telusuri berbagai dalil dan argumentasi yang jadi landasan kaum muslimin, ternyata kita dapati berbagai amalan tersebut, bahkan berbagai keyakinan mayoritas umat Islam, masuk kategori khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah, masuk kategori perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah, yang perbedaan itu perbedaan yang diakui, perbedaan yang kuat, diakui sejak dahulu kala. Nah, inilah dia para jemaah yang ingin saya sampaikan sebagai masukan atau nasihat. Ya, bisa jadi sikap kita itu karena merasa cukup dengan penjelasan sebagian ulama, dan kita kurang memperhatikan penjelasan-penjelasan para ulama yang lain, sehingga kita pun menganggap berbagai amalan kaum muslimin bukan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Maka di sini saya ingin mencoba memberikan masukan, penjelasan apa sebenarnya masalah khilafiyah ijtihadiyah, yang hendaknya kita dalam penyampaian saling berlapang dada dan tidak memojokkan, tidak menyudutkan
dan tidak menyesatkan berbagai amalan dan keyakinan kaum muslimin. Para jemaah sekalian, kita sudah sama tahu bahwa dalam masalah ijtihadiyah, jadi saya ringkas, masalah khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah saya ringkas dengan istilah ijtihadiyah. Jadi dalam masalah ijtihadiyah kita sudah sama tahu bahwasanya para ulama sangat sering menyampaikan la inkara fi masailil ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Mengingkari saja tidak boleh, apalagi kita mengatakan sebagai kesesatan, bahkan terkadang kita menganggap pelakunya sebagai ahlul bid'ah. Para jemaah, ini sama sekali bukan cara yang benar dalam menyikapi khilafiyah ijtihadiyah tersebut. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa mengatakan, masailul ijtihad man amila fiha biqauli ba'dil ulama lam yunkar alaihi wa lam yuhjar wa man amila bi ahadil qawlaini lam yunkar alaihi. Kata beliau, masalah-masalah ijtihadiyah, siapa saja yang mengamalkan pendapat sebagian ulama, maka tidak boleh diingkari dan tidak boleh dijauhi. Jadi para jemaah, masalah ijtihadiyah kita tidak boleh mengingkari saudara kita, apalagi mengatakannya sebagai sesat, amalan sesat, dan menjauhi, mentahzir, menjauhi, mengingatkan umat agar menjauhi orang tersebut. Para jemaah, masalah ijtihadiyah tidak boleh seperti itu. Dan barang siapa mengamalkan salah satu dari dua pendapat tersebut, tidak boleh diingkari. Ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in, kata beliau, wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'un walil ijtihadi fiha masaq lam tunkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan. Kata Imam Ibnul Qayyim, adapun jika dalam satu masalah tidak terdapat sunnah padanya, tidak terdapat dalil yang jelas padanya, Al-Quran dan hadis, tidak ada pula kesepakatan para ulama keseluruhan. Ijma' yang dimaksud adalah kesepakatan ulama keseluruhan, dan ada kebolehan ijtihad padanya. Nanti akan kita rincikan apa yang dimaksud ijtihad yang boleh. Artinya masalah ijtihadiyah, maka tidak boleh diingkari orang yang mengamalkan tersebut, baik mujtahidan, baik yang berijtihad ulamanya, au muqallidan, atau yang taklid, yang ikut ke ulama itu. Semuanya tidak boleh diingkari, tidak boleh kita katakan sesat. Ini kalau ijtihadiyah. Begitu juga kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim, kata beliau, al-ulama'u innama yunkiruna ma ujmi'a alaihi ammal mukhtalafu fihi fala inkara fihi. Kata beliau, para ulama hanya mengingkari apa yang disepakati, adapun yang diperselisihkan maka tidak ada pengingkaran padanya. Ini kita sudah maklumi bersama. Yang jadi masalah para jemaah sekalian, kita para salafiyin seakan-akan kurang memahami atau seakan-akan tidak mengetahui apa masalah khilafiyah ijtihadiyah tersebut. Kita masuk penjelasan apa sebenarnya yang dikategorikan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in, beliau menjelaskan apa itu masalah ijtihadiyah yang kita harus bertoleransi, sampaikan ke umat, tidak memojokkan, ya, tidak menyerang. Kata beliau, was-shawabu ma 'alaihi al-a'immatu anna masail al-ijtihad ma lam yakun fiha dalilun yajibul 'amalu bihi wujuban zahira mithlu haditsin sahihin la mu'arid lahu min jinsihi fayasughu fiha al-ijtihadu li ta'arudil adillati aw li khafa'il adillati fiha. Yang benar, kata Imam Ibnul Qayyim, yang ada padanya para ulama, bahwa masalah ijtihadiyah adalah perkara yang tidak ada padanya dalil yang wajib diamalkan dengan kewajiban yang sangat nyata. Jadi masalah ijtihadiyah itu cirinya tidak ada dalil yang sangat nyata tentang hal tersebut. Seperti hadis sahih yang tidak ada hadis sahih lain yang menyelisihinya. Jadi kalau ada hadis sahih dan tidak ada hadis lain yang menyelisihinya, maka itu bukan ijtihad. Tapi ada hadis sahih, jelas, namun ada hadis lain yang kemudian mengesankan menyelisihi hadis tersebut, lalu ulama berbeda pendapat, berarti ini namanya ijtihadiyah.
Kenapa? Karena adanya hadis lain itu menyebabkan lita'arudil adillah, seakan-akan bertentangan dalil, padahal tidak mungkin bertentangan, dan jadilah samar masalahnya. Disitulah berbeda ulama. Nah, masalah yang seperti ini namanya ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran padanya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, in kana al-khilafu lahu hadzun minan nazar ay minad dalil fa innaha nura'ihi la likaunihi khilafan walakin lima yaqtarinu bihi minad dalil al-mujib lisyubhah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jika perbedaan itu ada sisi yang bisa dipandang. Apa maksudnya? Yaitu dalil, ada sisi dalilnya, ada sisi dalil yang bisa dilihat, argumentasinya punya sandaran dalil, maka kita memandang hal itu. Bukan sekedar perbedaannya, akan tetapi karena yang terkandung dalil. Karena ada dalil yang terkandung padanya, sehingga menimbulkan kesamaran. Ada dalil lain, ya, sehingga muncullah perbedaan pendapat, masing-masing punya sandaran dalil. Nah, ketika pendapat itu punya sandaran dalil, maka ini namanya hadzun minan nazar. Ini pendapat yang dipandang, ya, ijtihadiyah. Makanya kata beliau, sering diungkapkan, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran, tidak semua perbedaan itu diakui, illa khilafan lahu hadzun minan nazar, kecuali perbedaan yang ada sisi dalilnya. Kalau ada sisi dalilnya, maka itu diakui, dihargai, dan ahlus sunnah. Tapi kalau tidak ada sisi dalil sandaran sama sekali, barulah perbedaan yang tidak dianggap. Dan kalau diringkas para jemaah, dan tentunya ini sangat banyak sebenarnya, ini hanya saya ringkas saja. Sebagian ulama mengumpulkan, kalau diringkas, dikumpulkan apa itu masalah ijtihadiyah, terkumpullah 4 perkara. Jika ada padanya 4 perkara ini, berarti itu masalah ijtihadiyah di antara ahlus sunnah. 1. Alla yakuna fil mas'alati dalilun minal kitabi awis sunnati aw ijma'in mutahaqqiq. Jadi ini definisinya. Ini dhabit, ketentuan, patokan apa itu masalah ijtihadiyah. Jadi bukan hanya 1, ada 4. 1. Jika di masalah itu tidak ada dalilnya, Al-Quran, tidak ada dari hadis, dan tidak ada kesepakatan seluruh ulama. Terus, karena dalil tidak ada, dan tidak ada kesepakatan ulama beda pendapat, maka perbedaan ini namanya ijtihadiyah. Kita tidak boleh mengingkari, apalagi menyesatkan. 2. Antakunal mas'alatu fiha nassun sahih, lakinnahu ghairu sarihid dalalah. Ada dalam masalah itu dalil sahih, tapi tidak sharih, tidak tegas. Dalilnya sahih, namun maknanya banyak. Tidak tegas menunjukkan haramnya sesuatu, bid'ahnya sesuatu, dilarangnya sesuatu, tidak tegas. Sehingga karena dalil sahih ini tidak tegas, ulama pun berbeda pendapat. Perbedaan itu namanya ijtihadiyah. Yang ketiga, antakunal mas'alatu fiha nassun sharih fid dalalati lakinnahu mutanaza'un fi sihhatih. Yang ketiga, ada dalil yang yang sahih dan sangat jelas, tegas. Dalilnya jelas, ya, ada dalilnya jelas, tegas, namun diperselisihkan kesahihannya. Kalau tadi dalilnya sahih tapi tidak tegas. Kalau ini tegas, namun diperselisihkan. Sebagian mengatakan sahih sehingga tidak boleh ini dilakukan. Sebagian ulama mengatakan itu riwayatnya dhaif sehingga tidak bisa jadi dalil untuk melarang. Nah, berbeda pendapat ulama itu masuk kategori ijtihadiyah. Hargai perbedaan, sampaikan ke umat dua-duanya, jangan satu saja, nanti terkesan kita seperti menipu umat. Umat tidak tahu ada pendapat ahlus sunnah yang lain, seakan-akan sepakat. Itu akibat dalam penyampaian kita sudah salah. Dan yang keempat para jemaah, ayyakuna lahu mu'aridun qawiyyun min nususin ukhra. Ya, masalah itu ada dalilnya, ya, dan tegas juga, dalilnya tegas. Namun ada dalil lain yang mengesankan ketegasan itu bukan berarti haram, bukan berarti tidak boleh, dan seterusnya. Dalil lain ini seakan-akan memalingkan makna dari hadis tegas tadi. Berbedalah ulama. Maka perbedaan ini dinamakan ijtihadiyah. Jadi para jemaah, begitulah masalah yang perlu kita ingat supaya kita tahu apakah berbagai amalan kaum muslimin, berbagai keyakinan kaum muslimin khususnya di Indonesia ini memang perkara sesat yang nyata, atau sebenarnya itu masalah khilafiyah ijtihadiyah yang kita wajib menghargainya. Kita wajib bertoleransi dan kita sama-sama ahlus sunnah.
Coba nanti akan kita buktikan, akan dibahas, akan coba saya bahas nanti secara ilmiah satu persatu. Apakah benar amalan itu ijtihadiyah ataukah tidak? Apakah terpenuhi dari 4 syarat itu atau tidak? Para jemaah, ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya, dan untuk sedikit memperjelas saja apa masalah-masalah tersebut yang insya Allah akan coba saya jelaskan secara ilmiah insya Allah dengan keterbatasan ilmu yang ada pada saya, ya, yaitu seperti tahlilan. Apakah itu memang bid'ah sesat, tidak ada toleransi padanya, bukan ijtihadiyah? Ini yang insya Allah akan saya buktikan. Ya, yasinan, apakah itu bukan ijtihadiyah? Maulid Nabi, apakah ini bukan ijtihadiyah? Zikir berjamaah, doa berjamaah, apakah ini memang perkara sesat yang nyata? Para jemaah, memang betul banyak ulama-ulama kita, khususnya ulama salafi zaman ini, mengatakan itu bid'ah yang sesat. Namun ulama ahlu sunnah itu sangat banyak, para jemaah. Apakah semuanya sepakat? Apakah betul ini sesuai dengan 4 prinsip ijtihad tadi? Insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan, menjadi nasihat dan pembuka untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.